Bagian Hukum Seta Kabupaten Merauke persembahkan Pojok Hukum. Nah, ini kan sudah masuk di euforia kemerdekaan ya. Jadi Sunita, ini pojok hukum nih, kasih surprise apa nih buat good people biar seru. Nah, kita jalan-jalan ya. Ya, setuju. Jalan-jalannya pernah kok kalau jalan di sini terus, kali ya keluar lah. Iya, tapi jalan-jalan ini asik. Kita ke tapal batas kali ya. Tapal batas. Betul. Romantis banget Iya. jalan-jalan ke tapal Iya. batas. Saya belum pernah ke sana katanya dulu. Iya. Tapal batas ya? Iya. Oke, ke tapal batas. Saya tahu tempatnya yang mana. Ah. Udah jalan sekarang? Iya. Oke, boleh. kita jalan sekarang. Iya. Nah, ini sudah tempatnya kita masuk. Jadi ini di tapal batas nih, Bang Fik. Nah, ini sudah tapal batas, makanya saya bilang ini. Keren Nah, ini distrik Sota. Jaga batas, jaga negara di distrik Sota. Jaga batas, jaga negara Distrik Sota. di tapal batas, Betul. distrik Sota. Gitu. Iya. Ternyata, Iya. Mbak Dewi, iya. Oke, yuk kita langsung saja turun. Oke. Ya, kita sambil lihat-lihat. Selamat malam. Iya, yang Ada punya perbatasan. Yang jaga batas, jaga negara. Oh, jaga batas, jaga negara di tapal batas. Keren Kan? banget. Iya. Ada Pak LSMT. Iya. Di tapal batas. Siap. Oke. Jadi ini ada Kepala Badan Perbatasan, Pengelola Perbatasan Pak LSMT. Iya. Terus ada dari Kesbangpol. Nah, ini kan iya, teman lama kok ini. Salam kebangsaan. Kalau dari perbatasan apa? Salam Perbatasan. Oh, salam perbatasan. Kalau Kak Yano? Yano. Salam kebangsaan. Nah, ini Pak Wadan Satgas ini. NKRI Harga Mati. NKRI Harga Mati. Nah, kalau dari Tutup. oh ya, Jaganya ditutup situ. kami dari Pojok Hukum Salam pojok. selalu di Pojok Hukum. Oke, iya. Oke, good people, kita sudah ada di PLBN Sota dan kita akan berbincang-bincang terkait dengan edisi kemerdekaan. Jaga negara, Jaga batas, jaga negara. Suka lupa. Jaga batas, dia. jaga negara di tapal batas. mau bilang jaga hati. Oh. Jaga batas, jaga negara di tapal batas. Iya, kalau kami bertiga nih jaga hati aja. Oke, berarti kita bisa Boleh. ke Kita ke spot ruang yang di pojok sana hukum ya. saja. Oke, ada di Pojok Hukum. Oke, good people, jangan kemana-mana, tetap Selalu bersama di kami. Iya, Pojok Hukum. di Pojok Hukum. Nah, good people, kita sudah ada di Pojok Hukum, tepatnya di tapal batas PLBN Sota. Dan seperti janji Bang Fik tadi ya, ternyata kita nih mau diajak jalan-jalan di tapal batas. Jaga batas, jaga negara di tapal batas. Oke, sudah bersama dengan Wadan Satgas Pamtas 125 Simbisa. Oke, Bapak Henry Sihombing, kemudian juga selamat ketemu di PLBN Sota Bapak Elias Mite dan juga Kakak Yanuarius Resubun. Nah, ini menarik sekali ya Kak
karena kita bisa ada di Tapal Batas pada kesempatan sore Luar hari biasa ini. sekali. Ini view yang sangat berbeda tentunya, kita bisa ada di malam hari ini di PLBN Sota. Kita mau kepoin ini dulu ya, Yang Pak Elias jaga-jaga Mite batas ini ya. yang punya batas negara. Oke, bisa diinformasikan kepada good people nih Pak Elias Mite terkait dengan tupoksi dari perbatasan kira-kira menjelang ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Mungkin sudah ada agenda-agenda yang bisa diinformasikan juga kepada good people. Dan ini tentunya PLBN Sota ini juga menjadi ikon Kota Merauke, di mana setiap orang yang datang ke Kota Merauke akan sangat tertarik ya, Bang Fik ya, untuk bisa mengunjungi PLBN Sota. Ya, gimana Bang Elias Mite? Baik, terima kasih. Saya mau sampaikan yang pertama bahwa kita bersyukur sekali dari 8 PLBN yang dibangun di 2020 ini, satu PLBN yang sudah bangun dan siap diresmikan itu cuma ada di Kabupaten Merauke, sedangkan tempat lain belum jadi. Itu kita bersyukur untuk itu. Lalu kemudian kita bersyukur sekali Sota menjadi, setelah dibangunkan PLBN, menjadi kemarin kami baru rapat, zona penunjang di depan menjadi satu destinasi baru untuk Kabupaten Merauke sebagai daerah wisata perbatasan. Itu. Lalu kemudian tugas saya di Badan Pengelolaan Perbatasan adalah bagaimana mengelola wilayah perbatasan dari Noken Jerai Torasi sampai ke Distrik 1. Lalu kemudian dari Baidup sampai ke Torasi. Baidup tuh wilayah darat di Distrik Ulilin. Dari ujung Baidup sampai ke Torasi, lalu sampai ke Distrik 1 sana, dan juga sampai di Tabonji. Itu menjadi satu kesatuan wilayah perbatasan darat dan laut yang menjadi tanggung jawab kami di Badan Pengelolaan Perbatasan untuk mengelola wilayah itu dari potensi-potensi yang ada yang bisa dikembangkan di daerah perbatasan menjadi ekonomi baru yang ada di wilayah perbatasan. Ini tidak terlepas dari kerjasama dari semua elemen yang ada di wilayah perbatasan, diantaranya teman-teman CIQ, terdiri dari imigrasi, karantina pertanian, karantina ikan, dan juga satu lagi security. Security ini teman-teman di Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan. Ini kita menjadi satu kesatuan yang ada di wilayah perbatasan. Lalu kemudian untuk 17 ini sebenarnya kami bisa setiap tahun di perbatasan ini kita bisa mau mengadakan 17 Agustus di wilayah perbatasan. Tetapi karena tahun ini ada COVID, jadi direncanakan, kami akan direncanakan mudah-mudahan itu kalau tidak ada halangan lagi, dan bisa jadi kita membuat satu upacara walaupun kecil-kecilan di PLBN ini dengan teman-teman kumpulan-kumpulan organisasi seperti skuter dan juga teman-teman yang lain. Kita mau buat sini dengan membentangkan bendera merah putih. Kita menunjukkan kepada Indonesia bahwa dari ujung timur Indonesia, dari gerbang timur Indonesia, negeri matahari terbit ini, bendera merah putih tanggal 17 Agustus dikibarkan dari timur untuk wilayah barat. Wow, ini suatu agenda yang luar biasa tentunya ya. Nah, ini bagaimana dengan good people ya, masyarakat umum? Apakah juga pada hari H tanggal 17 itu juga bisa berbondong-bondong juga mungkin hadir di sini, tapi tetap dengan standar COVID ya Pak ya, untuk tetap menggunakan masker, jaga jarak dan sebagainya, gimana Pak? Ya, memang kita selama ini sudah membuka di zona penunjang depan ini, kita buka. Tapi mereka masuk juga dengan memperhatikan protokol COVID itu, masker, lalu kemudian cuci tangan depan, jaga jarak dan lain itu kita tekuni. Tetapi kalau untuk zona inti di dalam, memang sengaja kami belum membuka. Yang pertama, ini belum ada serah terima dari PUPR kepada BNPB Pusat. Lalu kemudian ada barang-barang penting di dalam, server dan lain-lain ya. Pasti masyarakat tahu bahwa masih ada barang-barang penting dalam yang harus kami jaga, dan itu bisa semua orang tertentu dengan pengawalan saja yang boleh masuk. Oke, luar biasa ya Bang Fik ya, ini agenda dari Badan Pengelola Perbatasan untuk masyarakat. Pastinya meriah sekali itu Bang Mite ya. Diharapkan kalau tidak COVID gitu. Mudah-mudahan. Diharapkan. Walaupun ya memang ada rencana Bupati yang mungkin kalau sudah dengar di radio atau beliau beberapa kali sampaikan bahwa
akan diadakan border camping ground. Oh, itu kapan tuh border Itu camping ground? kalau Bupati inginkan itu di antara bulan Agustus ini. Kenapa dibuat border camping ground? Menunjukkan kepada orang-orang di Kabupaten Merauke, kita masyarakat Kabupaten Merauke, bahwa Sota ini ada ikon baru untuk Kabupaten Merauke, destinasi wisata perbatasan. Seperti itu. Iya. Ya, selain batas wisata negara, perbatasan. ya, Iya. tapi kita jadikan Sota sebagai destinasi wisata di Kabupaten Merauke. Karena begitu orang masuk lihat Sota, lihat 0 km, kami sudah sampai di. Iya, dan yang paling penting juga di sini ya Bang Fik ya, Iya. bagaimana masyarakat Merauke juga terbangun sense of belonging juga terhadap PLBN Sota ini ya, rasa memiliki yang tinggi, sehingga juga selain turut membantu mempromosikan keberadaan PLBN Sota lewat mungkin media sosial, tetapi juga bagaimana bisa menjaga aset-aset yang ada di tempat ini ya untuk dijaga dan dipelihara. Iya, harus kan? dirawat baik-baik tentunya kan. Iya, benar sekali. Wah, ini perbincangan kita ini semakin hangat di Walaupun tengah dingin ya. walaupun dingin nih, good people. Oke, Kakak Yano kayaknya terlalu jauh ya. Mari dekat-dekat. Iya, ini mentang-mentang di perbatasan, sini dekat biar saya juga agak hangat. Oh, agak hangat. iya, sekalian reuni Reuni ya. kita. Oke, iya. Sebelum ke Kak Yano, saya ke Pak Henry Sihombing, beliau Wadan Satgas Pamta 125 Simbisa ya Pak ya. Baru berapa lama nih di sini Pak? Kami kurang lebih 2 bulan. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Iya. Cepat aja. Kok lama Pak? Ya, Sudah dinikmati saja. kangen-kangen Sumatera? Cepat. Oh, Nanti cepat. selamat Ya. datang di Merauke. Oke, iya. 2 bulan waktu tidak terasa memang karena kita di sini ya buat nyaman saja. Jadi, Iya, sebagai prajurit ya siap Ya. ditempatkan Ya. di mana saja ya. Ya. Satu komitmen juga kan Ya. untuk jaga batas, Batas jaga negara. di tapal batas. Di tapal batas. Jadi kata kunci nih Pak. Iya. Oke. Nah, tapi walaupun baru bertugas 2 bulan ya di distrik Sota ini, bagaimana interaksinya baik dengan dinas instansi vertikal yang ada di sini dan juga terhadap masyarakat yang ada di distrik Sota ini Pak? baik, boleh saya perkenalkan diri ya? Iya, boleh. Jadi kami Kapten Infanteri Henry Sihombing, Jabatan Wadan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI PNJ Sektor Selatan. Kebetulan komandan kami Letkol Infanteri Anjuana Pardosi. Beliau tadinya mau ke sini, ya kan? Karena juga ada kegiatan sehingga beliau yang bisa kita kasih tahu ternyata nggak bisa datang. Iya. Kalau masalah dengan masyarakat 2 bulan terakhir ini ya kami pikir masyarakat sangat antusias. Kebetulan kita juga bersilaturahmi sama masyarakat. Iya. Makanya tadi bilang saya 2 bulan itu waktu yang sangat cepat karena kami nggak ya. merasa bosan di sini Iya, karena masyarakat iya. sangat mendukung. Iya. Nah, demikian. Oke, luar biasa. Ada berapa personil di sini Pak? Kalau pengamanan tugas ada 450. 450 Cuma karena totalnya ya? banyak pos sehingga harus terbagi. Nah, jumlahnya rahasia, nggak boleh kita kasih tahu. Oh, karena gitu. secret ya. Oh, kan? secret. Ya. Bukan. Siapa tahu kami juga mau menambah personil. Maksudnya kalau kekurangan bilang ada kami ini ya Kakak Yano ya. Ya, Siap ya, ya, Kakak ya, Yano. Oh, Kakak Yano kami siap. Oke. Baik. Nah, Kakak Yano sendiri di Kesbangpol ya. Ya. Ya, terkait juga menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya juga mungkin ada agenda-agenda dari Kesbangpol sendiri untuk menjelang HUT kemerdekaan ini. Iya. Yan. Terima kasih Mbak Nona. Kebetulan kami diperintahkan oleh Kepala Badan kami Pak Ramadayanto untuk hadir di sini berkonsultasi dengan Bapak Kepala Badan Perbatasan untuk melihat bagaimana situasi atau kesiapan masyarakat dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus ini. Dan memang tadi kami sudah melakukan dialog dengan beliau. Kesbang sendiri ke depan berencana untuk melakukan sosialisasi terkait wawasan kebangsaan. Karena kita tahu sendiri bahwa saat ini tantangan baik dari luar maupun dalam itu cukup banyak dengan akses internet yang cukup mudah didapat ya, generasi muda. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa bisa masuk budaya-budaya luar dari luar negeri yang mungkin bisa mempengaruhi
masyarakat kita, sehingga kita berharap dengan nanti melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan yang nanti kita libatkan Satuan Tugas Pengamanan, kemudian Bapak Kepala Badan, masyarakat memiliki pemahaman yang sangat baik, dan dengan demikian mereka semakin meningkatkan rasa cinta mereka terhadap NKRI. Jadi mungkin itu agenda kita, dan juga ke depan kita berencana melakukan suatu gerakan, yaitu Gerakan Cinta Indonesia. Mungkin sementara ini sedang didesain, ya mudah-mudahan nanti kalau tidak di 17-an ini, momen 17, mungkin di tanggal 28 Oktober Sumpah Pemuda, mungkin itu bisa dilakukan. Tetapi sementara teman-teman lagi mendesain, ya mudah-mudahan mohon dukungan doa dari Mbak Nona juga teman-teman yang lain agar acara ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, baik. Good people, jangan kemana-mana, tetap bersama kami selalu di Pojok Hukum. Oke, good people, kembali lagi bersama Miss Win, masih di Pojok Hukum. Oke, di sini view-nya sedikit berbeda lagi nih, good people. Jika Anda berkunjung ke PLBN Sota pada malam hari, nah Anda akan mendapatkan pemandangan yang sangat excited seperti ini ya. Oke, ini luar biasa nih, view di sini ya. Lebih cantik kalau malam. Iya. Oh, lebih cantik. Ini belum di depan. Animo dari masyarakat kalau malam juga. Ya, begitu pertama kali kita buka sekitar 3 minggu yang lalu, itu pertama animo dari masyarakat Merauke, saya lihat di info kejadian. Banyak masyarakat memberikan apresiasi, artinya kita mau berani untuk membuka itu. Awalnya saya rasa takut karena dengan pandemi COVID ini saya tidak berani untuk membuka. Tetapi yang mendasari saya waktu membuka pertama adalah kasihan kami punya kios mama-mama Papua yang sebelah sana. Ketika ada pandemi COVID ini mereka tutup. Lalu kemudian kalau saya tidak buka di sini, kasihan mereka secara ekonomi mereka akan susah. Lalu saya berkoordinasi mereka, boleh tidak saya buka? Tapi dengan syarat kita menjaga kebersihan sama-sama di sini. Lalu mereka bilang boleh Bapak kita buka, saya koordinasi ke pusat, lalu pusat sampai boleh dan bupati boleh. Oke, boleh karena Sota bilang aman. Memang di sini ada beberapa view yang bagus di zona penunjang selain di Tifa ini. Tulisan PLBN Sota ini ada lorong di dalam sini. Di sini lorong Soekarno ya. Nah itu bagus itu. Di situ bisa orang ramai situ. Lalu kemudian di spot foto di Soekarno, lalu kemudian titik nol. Itu juga spot foto yang bagus sekali. Foto bagus sekali. Tapi yang paling penting bagi kami semua adalah satu, setiap minggu itu kemarin satu hari itu pengunjung itu laporan terakhir dari anak-anak satpam itu 600 orang yang masuk. Wah, setiap minggu. Kemarin 500 lebih, hampir 600 lah. Ini anak-anak satpam yang laporkan sama saya yang masuk. Ini kalau parkir dalam ini kadang-kadang bisa parkir juga di teman Bapak Satgas dan teman-teman. Nah, itu yang kita harapkan besok dan kedepannya nanti pengunjung ini. Tapi yang sekarang trennya berubah. Biasanya itu hari Minggu tuh ramenya di siang atau Sabtu di siang, tetapi yang paling rame itu malam Minggu. Oh, menjadi itu ya. Saya berpikir itu jauh loh dari Merauke ke kota itu jauh. Tapi mereka nekat datang malam Minggu untuk datang untuk foto di sini saja. Ngambil spot pada malam hari seperti ini. Akhirnya saya berpikir mudah-mudahan ke depan kepala PLBN baru dan juga teman-teman yang nanti bertugas ini, kami berpikir untuk zona penunjang ini kami akan buat sebagus mungkin, ditata sebagus mungkin, jadi tempat untuk orang rekreasi, duduk dan sini bisa ngobrol santai di sini dengan keadaan nyaman dan tentram. Ada satpam saya di dalam sini, dibantu oleh teman-teman Satgas yang ada di depan. Memang jalurnya setiap pengunjung datang masuk, lapor di posko Satgas, identitas disimpan di situ, lalu masuk, lapor di posko lagi ada pos 1 depan itu pos satpam kami, lapor situ masuk untuk parkir.
Itu. Lalu kemudian yang paling penting adalah saya mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Merauke untuk satu, menjaga kebersihan di dalam lingkungan PLBN Ya, ini, baik penting zona sekali, inti ya. maupun zona penunjang. Lalu kemudian mari kita jaga sama-sama aset yang ada dalam ini. Karena aset dalam sini bukan aset selain aset dari pusat, tetapi paling tidak Ya. orang Merauke wajib menjaga sama seperti memiliki aset ini menjadi bagian dari orang Merauke. Kan ini ikon Iya. dari Sabang Merauke, Sota untuk Sabang sama saja karena ini juga bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Wah, luar biasa nih semangatnya orang perbatasan ya, luar biasa. Apa tadi motonya? Jaga batas, jaga negara, di tapal batas, luar biasa. Oke, Good People, sekarang kita juga mau dengarkan apa kata Pak Wadan Satgas. Ya, silakan Bang Henry. Baik, Ya. terima kasih Mbak Winona. Jadi kami Satuan Tugas Pengaman Perbatasan adalah merupakan perintah daripada undang-undang juga. Iya. Kita tahu bahwa undang-undang yang dimiliki oleh TNI adalah Undang-Undang 34 tahun 2004 yang dimana poin-poinnya adalah satu, menegakkan kedaulatan negara, Iya. mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Lalu untuk tugas pokok kami ada dua, operasi militer perang dan operasi militer sains perang, di mana pengamanan perbatasan berada di poin operasi militer sains perang. Isinya adalah mengamankan wilayah perbatasan. Sehingga itulah tugas kami, petunjuk kami untuk melaksanakan tugas yang dimulai daripada Bupul 12 sampai dengan wilayah Kondo. Demikian. Iya, luar biasa. Kalau urusan jaga hati, jaga sendiri ya. Masing-masing itu. Jaga image juga. Oke, just kidding, biar tidak terlalu tegang soalnya di sini agak sangat dingin sekali nih Good People. Oke. Berarti itu Mbak, tadi disampaikan ada mengenai tugasnya di perbatasan. Tentunya yang disampaikan Bang Henry ada patok-patok perbatasan yang perlu dijaga, mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau untuk masalah perbatasan ya kami juga membantu dalam hal mencegah tindakan pelanggaran pidana, baik mungkin narkotika, illegal logging, illegal mining, pelanggaran kepabeanan dan imigrasi. Memang tugas pokok kami juga mengamankan perbatasan. Jadi ada beberapa patok yang harus kami cek. Ya kita juga tidak berharap patok itu hilang sehingga merubah kedaulatan kita. Ya, kedaulatan bergeser itu. Iya, tapi itu berpengaruh ya. Iya, berpengaruh, sangat berpengaruh. Lalu juga selain mengamankan perbatasan juga, ya kami juga berbaur dengan masyarakat, di mana kan TNI AD di mana mempunyai fungsi teritorial, merupakan fungsi utama, sehingga kami berangkat dari Medan, ya tanah Karo sana, home base kami, ya kami sudah dibekali keterampilan prajurit dalam bidang pendidikan, dalam bidang agama, olahraga, lalu kesehatan yang dimana kami peruntukkan untuk masyarakat. Masyarakat ya tugasnya. Oke. Kalau perlu tenaga kami siap. Ya. Maksudnya dari pojok hukum kan ada Madewi, ada Teknita, ya. Apa sih yang nggak buat negeri ini? Oh. Suka nih sama Pada yang punya negeri, pojok jiwa hukum. raga kami, jiwa raga kami. Bener kan? Oke, luar biasa. Saya disampaikan. Jadi ini kayaknya spiritnya udah mulai dapet ya. Luar biasa. Iya. Oke, Kayano nih yang punya Kesbangpol. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan maksudnya. Oke, silakan Kayano. Pada intinya memang kami sangat terkait sekali dengan Badan Perbatasan juga dengan Satgas Pamtas karena intinya bahwa kalau rasa cinta terhadap NKRI sudah tumbuh di dalam hati setiap warga negara, maka keamanan dan ketertiban negara itu akan otomatis menjadi terjamin. Sehingga pada saat momen 17 ini kita berharap nanti bersama-sama dengan dari perbatasan juga dengan Satgas, kita terus melakukan sosialisasi juga menyuarakan tentang rasa persatuan atau nasionalisme kepada masyarakat, sehingga 17 Agustus ini menjadi momen yang harus kita maknai sebagai bagaimana kita bersama-sama semakin mencintai negara kita. Kalau selama ini kita sudah hidup sejahtera, maka mari kita cintai negara kita dan kita jaga keamanan ketertiban. Di perbatasan sudah dilakukan banyak pembangunan,
ini juga adalah upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga dengan pembangunan-pembangunan yang terus dilakukan juga kita harap bahwa rasa cinta masyarakat terhadap tanah air ini bisa terus terjaga dan semakin mendalam untuk mencintai negara Indonesia. Oke, luar biasa. Artinya kan perbatasan sebagai istilahnya Pak etalase ya, etalase Belanda Pak etalase. Jadi perbatasan itu nawacita presiden. Iya. Jadi wajah Indonesia itu ada di wilayah perbatasan. Tapi paling penting sekarang pesan presiden itu adalah perbatasan menjadi ekonomi baru. Oh, iya. Seperti itu. Iya. Kita paradigmanya berubah. Jadi dulu batas wilayah cuma sebagai peta saja garis, tapi sekarang tidak. Batas negara menjadi satu ekonomi baru yang bisa menumbuhkan potensi-potensi di wilayah perbatasan menjadi satu bagian dari bagaimana mengembangkan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan. Kok itu aja untuk keamanan, tapi ada potensi ekonomi harus ditingkatkan ya. Mungkin istilah lain membangun dari pinggiran. Oke, Dari pinggiran. Membangun dari tapal batas. Oh enggak. Pikiran. Nanti pinggiran hati. Ini Pak Winona hari bicara hati terus. Oh iya. Tapi kalau urusan hati yang betul. Oh, ya, enggak, maksudnya kan menjaga batas, menjaga negara itu kan juga dari hati. Iya. Cinta kepada Iya. tanah air. Hati, Benar nggak? cinta itu kan menjadi satu bagian itu dalam satu suka sistem. nih. Kalau sistem itu berubah berarti sudah rusak semua. Ambiar. Kayaknya suka nih ya. Makin malam ya makin rame. makin semangat tapi makin romantis. Ya karena di perbatasan ini kan indah kan. Iya. Iya, benar. Jangan lihat batas, lihat apa security muka seperti itu atau luar Iya. biasa. Tapi kan kita harus mencerminkan satu wajah negara Republik Indonesia. Ketika orang masuk dengan senyum, sapa, oh orang Indonesia seperti itu loh. Etikanya orang Indonesia memang seperti itu. Para tentara Satgas ini juga dibekal dengan seperti itu. Harus senyum Smile. juga kan ya, Pak? Senyum, sapa, Ya, salam. Oke. Iya, apalagi orang pojok hukum ya. Oh, itu pelayanan publik juga itu. Pelayanan publik. Kita dengan Bang Yano dulu itu. Oke, good people. Walaupun kita berada di tapal batas dan saat ini situasinya pada malam hari, tetapi sekiranya perbincangan kita ini menimbulkan satu spirit untuk kita semua bagaimana menyambut hari kemerdekaan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita berada di tapal batas, bagaimana kita juga bisa menjaga batas, menjaga negara dengan salam kebangsaan dan tentunya NKRI harga mati. Oke, tetap bersama Pojok Hukum. Baik, selamat malam good people. Saya Kapten Infantri Henry Sihombing, jabatan Wakil Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI PNJ Sektor Selatan, menghimbau kepada seluruh good people, masyarakat, menjelang 17 Agustus 2020, pada tanggal 14 Agustus 2020, mari kita bersama-sama mendengarkan pidato kenegaraan Bapak Presiden. Dan pada tanggal 17 Agustus pukul 12.17 sampai dengan 12.20 selama 3 menit, mari kita menghentikan kegiatan kita sejenak untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dan meresapi perjuangan para pahlawan. Terima kasih good people. NKRI harga mati, Indonesia maju. Jaga batas, jaga negara di tapal batas. Salam kebangsaan. Selalu di pojok hukum. NKRI Hari!